implisit atau bahkan eksplisit di dalam video yang viral itu, Jokowi meminta supaya anggota DPR itu ya datanglah ke Magelang tuh, tidak usah ikuti perintah Ibu Mega. Kan Jokowi tetap ingin jadi pemecah belah opini publik kan, dan itu tidak berhasil karena sudah ada semacam kristalisasi ideologi bahwa Commander's Call itu, artinya komando Ibu Mega itu melampaui semua undangan, entah itu dari Departemen Dalam Negeri atau dari Presiden bahkan, untuk tidak perlu menghadiri pembekalan di Magelang itu. Dan itu adalah hal yang mesti kita hormati karena ini ada perintah partai, keputusan partai bahwa mereka kepala daerah itu dipilih oleh rakyat, iya, tetapi dia dipilih karena diajukan oleh PDIP, kan itu dasarnya. Ya bisa aja ada menteri yang bupati yang balelo misalnya dan tetap hadir, pasti dikena sanksi kan. Nah, sanksi itu kalau diberikan oleh Megawati artinya dia dicabut, dia mungkin tetap bupati tapi keanggotaan dia di PDIP dibatalkan. Nah, apa konsekuensinya tuh? Kalau dia tidak punya lagi backup politik, itu artinya kedudukan dia di daerah sebagai bupati atau wali kota atau gubernur itu akan jadi sasaran tembak dari lawanan politik ya, tanpa ada pembelaan dari PDIP sebagai partai awalnya yang sekarang tidak lagi membela dia. Jadi konsekuensinya panjang tuh. Jadi kita mulai melihat bagaimana Ibu Mega itu memang menghitung konsekuensi dari pembangkangan mereka yang juga masih pergi ke Magelang. Nah, mungkin akan ada semacam win-win solution, yaitu akan ada gelombang kedua tuh buat mereka yang terlambat atau mereka yang karena perkembangan politik kasus Hasto ini, khususnya kader-kader PDIP tidak bisa datang ke Magelang. Itu juga satu jalan keluar yang bijak sebetulnya. Tetapi bagi Jokowi itu artinya dia kalah di dalam bertanding pengaruh dengan Megawati. Kan nggak ada orang yang menganggap bahwa yang diperintahkan Megawati itu akan dia batalkan juga karena tekanan politik. Ibu Mega, saya kira ini partai yang sudah berpuluh-puluh kali diuji dan Megawati akan tampil terus sebagai pemimpin. Nah, dan itulah sebetulnya yang kita sebut sebagai leadership. Dia sebagai leader, dia ingin kasih komando kepada anak buahnya itu. Nah, leader itu beda dengan dealer. Dan Jokowi itu dealer, dan dalam politik yang diperlukan adalah dealer bukan leader tuh. Dan dalam kepemimpinan ideologis apalagi itu. Jadi kelihatannya akan ada tegak lurus atau kepatuhan pada perintah Megawati supaya kader-kader PDIP yang lagi ada di Magelang itu atau yang sedang hendak ke Magelang itu untuk membatalkan, dan ternyata memang perintahnya efektif. Jadi cara Jokowi untuk memecah belah opini publik tidak berhasil, dan kita tetap anggap bahwa dendam Jokowi akan disalurkan dengan cara lain, dan mungkin dalam 2-3 hari ini akan ada manuver baru dari Presiden Jokowi. Tapi yang jelas dinamika politik makin mengejala artinya tidak bisa lagi distabilkan oleh sistem intelijen, oleh kepolisian bahkan tuh, karena kepolisian juga lagi banyak problem. Dan kita lihat bagaimana pulihnya kesadaran publik untuk mengawal demokrasi dan menganggap bahwa perintah Mega itu adalah perintah yang betul-betul dimaksudkan untuk menghalangi intervensi dari Presiden Jokowi terhadap kader-kader PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, akhirnya Megawati menyerah. Megawati 0, Prabowo 1. Apa maksudnya? Nanti kita akan bahas ya.
Tapi sebelumnya saya mau berniaga dulu. Alhamdulillah ya yang sudah menghubungi. Mudah-mudahan jadi ya. Termasuk juga yang mau promo UMKM, insya Allah ya. Saya bilang gratis kalau yang promo UMKM, hanya memang coba contoh barangnya dikasihkan ke sini. Dan syukur-syukur ya produk yang memang sudah ada izinnya. Tapi kalau misalnya belum ada izinnya juga nggak apa-apa, yang penting baik ya. Tetapi tentu saja barangnya harus dijamin ya, karena kita cuma mempromosikan dalam pengertian membantu, tetapi tanggung jawab tentu di produsennya sendiri gitu ya. Jadi sahabat era sekalian, ini umroh dengan saya ya. Wah, ini brosurnya lebih cakep nih. Sudah dibuat brosur yang baru. Jadi ada 2 jenis ya, ada bintang 5, ada bintang 3. Jadi untuk bintang 3 rupanya penyelenggara baik, harganya diturunkan 1 juta dari 39,5 menjadi 38,5. Nah, mudah-mudahan berminat ya. Kalau dihitung sih tidak terlalu mahal karena umrohnya 13 hari plus 2, dan ini dilakukan pada saat bulan Ramadan yang kita tahu bahwa penuh biasanya Mekah dan Madinah orang umroh pada bulan Ramadan karena mau mengejar pahala Ramadan. Bayangkan ya, sholat di Masjidil Haram itu sendiri berapa kali lipat ya, ada yang bilang 10.000 kali lipat, 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat biasa. Nah, sholat pada bulan Ramadan tentu pahalanya jauh lebih besar lagi. Tapi bagi yang sekuler jangan dengar ya soal pahala ini. Karena bagi orang yang sekuler yang hanya tahu aspek duniawi ya, dia akan ketawa soal pahala dan lain sebagainya. Padahal nanti di akhir zaman seperti lagu Pemimpin Adil. Nanti kita setel lagi Pemimpin Adil di terakhir ya. Di lagu Pemimpin Adil itu udah jelas bahwa nanti kita ditimbang antara amal dan perbuatan buruk. Kalau plus ya kita bebas dari api neraka. Tapi kalau minus ya masuk neraka dulu. Baru kemudian bisa menikmati surga entah berapa lama sesuai dengan dosa ya yang kita perbuat ya. Jadi sahabat sekalian, tetapi sekali lagi masuk surga itu bukan karena amal kita, karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya. Sahabat sekalian, kalau tertarik untuk umroh bareng saya di bulan Ramadan berangkat 7 Maret, silakan hubungi di 0812 7166 ya, kemudian 1505 dengan saudari Latifah. Begitu sahabat sekalian. Lalu apa yang kita mau bahas sekarang ini? Ya. Yang mau kita bahas sekarang ini adalah kayaknya Megawati mulai kendor nih ya untuk melarang kepala daerahnya mengikuti retreat. Kok kendor? Ya kalau kita lihat omongan dari Masinton Pasaribu ini ya terlihat bahwa sepertinya ada dalam tanda kutip pembangkangan dari gubernur, bupati, wali kota terpilih karena mereka sudah datang ke Magelang, kumpul di suatu kafe dan kelihatannya mereka pengen gabung ya. Kenapa begitu? Ya memang ngeri-ngeri sedap kalau membangkang dengan pemerintah pusat secara mereka menguasai dana-dana ya. Dana transfer ke daerah terutama. Itu yang paling penting, yang kadang-kadang ribet urusannya kalau kita tidak punya lobby kuat di atas. Padahal harusnya ya hal-hal seperti itu tidak perlu lagi dipersoalkan karena sudah merupakan jatah. Tapi walaupun jatah, tetap saja perlu lobby untuk cairnya dana-dana seperti itu. Begitu saudara sekalian ya. Coba kita bacakan dulu beritanya biar tidak ada fitnah atau dusta di antara kita, dan kita nanti akan menginterpretasikan apa yang diberitakan oleh CNN Indonesia ini. Masinton _2 kemarin beritanya ini ya, kepala daerah PDIP siap ikut retreat 1-2 hari ini gabung. Apakah dia sudah gabung hari ini? Belum dapat update saya, atau besok ya kita lihat saja nanti.
Magelang, CNN Indonesia, Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang juga politikus PDIP, Masinton Pasaribu, menyebut para kepala daerah dari partainya akan mengikuti kegiatan retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Beruntung Masinton ya gagal nyalek menjadi bupati. Masinton mengatakan puluhan kepala daerah dari partainya telah menggelar pertemuan di sebuah kafe di kota Magelang. Salah satu yang hadir adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung. Tadi kami sudah disampaikan oleh informasi, Tadi kami sudah disampaikan oleh informasi dari Mas Pram. Begitu ya, disampaikan oleh informasi dari Mas Pram. Prinsipnya bahwa kami harus siap mengikuti retreat ini gitu ya. Jadi prinsipnya kami siap mengikuti retreat dan waktunya kapan, insya Allah dalam 1-2 hari ini bisa bergabung, kata Mas Sinton kepada awak media di Magelang. Coba tampilkan kembali surat dari Megawati Soekarno Putri ya, biar kita bacakan, nanti kasih kode kalau sudah ditampilkan. Biar kita baca apa isinya lagi. Masinton bilang hal ini telah dikomunikasikan dengan pemerintah maupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mengeluarkan instruksi agar kadernya menunda keberangkatan ke retreat kepala daerah di Akmil. Tentu itu sudah dikomunikasikan baik dengan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dengan pemerintah, seperti itu katanya. Prinsipnya kan memang bersedia, cuman menunda saja. Instruksi itu kan bukan dilarang mengikuti retreat, tapi kita menunda begitu ya. Menunda itu kan bukan berarti tidak. Mungkin sampai ada informasi lanjut kan, begitu ucap Masinton. Lebih lanjut dia mengungkapkan alasan para kepala daerah dari PDIP belum bisa bergabung ke retreat di Akmil hari ini, maksudnya kemarin ya, meski sudah berkumpul di Magelang. Dia mengatakan sebetulnya masih ada dari rekan-rekannya yang juga belum sampai di Magelang. Loh, jadi soal belum sampai, bukan soal larangan dari Mega ya. Beberapa masih di beberapa kota sekitaran sini ya, belum semua bergabung di Magelang. Ada yang masih di Jogja, ada yang masih di Semarang bebernya. Ya, itu mungkin karena dengar perintah Mega ya. Sebelumnya diberitakan para kepala daerah dari PDIP belum juga bergabung dalam kegiatan retreat di Akmil. Namun mereka telah berada di sekitaran lokasi penyelenggaraan kegiatan. Waktunya memang kita belum bisa sampaikan, akan tetapi secepatnya akan ditentukan. Bisa saja hari ini atau besok atau lusa ya. Tapi makanya ini teman-teman semua standby di sini. Kata Wali Kota Yogyakarta ya. Mungkin esok atau lusa kan ku senang kasih suci seindah melati. Hasto mengatakan di kafe tersebut 55 kepala daerah dari PDIP sempat berkumpul. 2 diantaranya adalah Pramono dan Gubernur Bali Wayan Koster. Namun Pramono dan Koster sudah tidak terlihat di lokasi. Beberapa politikus PDIP lain yang tampak adalah Masinton dan Bupati Gunung Kidul Endah Subekti. Saya kira Pramono dan Iwan Koster sudah terlalu tua untuk berbenturan dengan pemerintah pusat ya. Hasto mengatakan dalam pertemuan di kafe itu disepakati bahwa Pramono Anung akan berdiskusi dengan DPP PDIP dan pemerintah soal keikutsertaan mereka di retreat Akmil dan instruksi penundaan keberangkatan yang dikeluarkan Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat dan waktunya kapan masuknya akan ditentukan, kata Hasto. Makanya semua ini ada standby di sekitar sini. Kemudian komunikasi intens diwakili Pak Pramono dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara. Sambungnya, penyelenggaranya yang dari Gerindra itu ya. Sehingga komunikasi yang dilakukan Pak Pramono tentu itu sudah mewakili 2 arah ya. Mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk. Kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP. Kemudian juga mengomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara. Tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Nah, coba kita baca apa surat dari Megawati isinya. Ya, kita kembali baca. Jakarta 20 Februari 2025. Yang terhormat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan seluruh Indonesia di tempat masing-masing. Itu aja udah salah ya. Mana ada kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan ya. Once Anda terpilih sebagai kepala daerah, Anda bukan belongs to political party anymore, tapi Anda belongs to the people ya. The local people. Itu yang harus kita pahami dari sisi tata negara.
Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto di Komisi Pemberantasan Korupsi RI, mengingat pasal 26 ayat 1 ADRT Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya, di bawahnya itu dipisah bro. Ini kata depan ya. Selanjutnya diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan. Walau ada PDI Perjuangan ya. Harusnya kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih atau tanpa terpilih juga boleh yang berasal ya, yang berasal dari PDI Perjuangan gitu ya. 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Ya, seperti hijrah ini berhenti. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby by commander call. Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi intinya adalah menunda perjalanan karena barangkali Ketua Umum PDIP sedang bernegosiasi dengan KPK atau pemerintah pusat, kita tidak tahu. Tapi rupanya belum ada hasil negosiasi. Kalau memang mau bernegosiasi, tiba-tiba Mas Sinton sudah mengatakan bahwa Pramono suruh mereka siap-siap. Dan Pramono akan bernegosiasi kepada Ketua Umum PDI Perjuangan. Jadi kalau saya mau katakan Sobat Era sekalian, fungsi Pramono Anung ini persis seperti jangkar antara Megawati dan Jokowi. Nah sekarang dia sepertinya jangkar antara Megawati dan Prabowo Subianto. Jadi juru negosiasinya adalah Pramono Anung. Jangan lupa Pramono Anung ini orang yang dalam tanda kutip tidak dipermasalahkan oleh Prabowo Subianto. Terbukti Prabowo Subianto sempat memanggil atau dikunjungi Pramono Anung ketika lagi sibuk melakukan seleksi terhadap calon menteri kan begitu. Tiba-tiba Pramono Anung datang, termasuk yang datang itu Ketua DPD Dewan Perwakilan Daerah yang memang didukung oleh Prabowo Subianto dalam pemilihan anggota DPD. Itu yang saya dengar ya. Wallahu alam bentuk dukungannya seperti apa. Oke. Kalau begitu, ya kalau memang mereka Mbalilo, ya berarti Prabowo menang dong, kalah Megawati. Itu dari sisi politiknya. Dari sisi tata negaranya, baik Prabowo maupun Megawati tidak berhak ya menghukum, memutus kata akhir apakah mereka mau retreat atau enggak. Karena retreat itu dalam pandangan hukum tata negara saya adalah kewajiban pemerintah pusat dan hak bagi gubernur, bupati, wali kota yang baru dilantik. Jadi apakah mereka ambil retreat atau enggak ya bergantung kebutuhan. Ngapain ngasih retreat kepada kepala daerah yang sudah berpengalaman ya? Oh, ini kan akan ditebalkan. Misalnya komitmen kerayaatannya, anti korupsinya, bullshit kalau saya katakan. Anda tidak bisa membuat orang sadar untuk tidak korupsi hanya karena retreat seperti itu. Apalagi retreatnya provided by katakanlah organisasi Gerindra ya, yang terafiliasi dengan Gerindra. Saya mengatakan kesadaran itu muncul karena sejarah orang tersebut dan memang lingkungan yang kondusif agar tidak terjadi tindak pidana korupsi dan pemimpin terpilih itu komit terhadap rakyat Indonesia. Faktor eksternal ya contoh dari pemerintah atas, contoh dari presiden, contoh dari menteri.
Jadi kalau presiden dan keluarganya seperti Mulyono yang diduga banyak melakukan tindak pidana korupsi yang sudah dilaporkan ke KPK, atau para menteri, para menteri yang bermasalah juga, ya ribet, ya. Maka kita kemudian berada dalam gerombolan korup yang saya katakan sebagai Uhudism, ya. Perang Uhud itu satu-satunya perang yang Rasulullah atau umat Islam kalah. Kenapa? Karena mereka tidak patuh kepada perintah Nabi untuk stay di Bukit Uhud, mengawasi pasukan berkuda yang standby yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang pada waktu itu belum menjadi seorang muslim, masih kafir Quraisy. Begitu sahabat era sekalian ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Dan kalau mau labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarikalaka baik, ya, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalak, alias ucapan ketika kita sampai di kota Mekah dan Madinah, ya itulah. Maka silakan bergabung bersama saya dan Ustadz atau Kiai Haji Sofatillah Mozaib, biasa dipanggil Ustadz Opat, ya. Dan ini keberangkatan yang sudah kesekian kalinya, ya. Ustadz Opat sudah lebih dari 100 kali memberangkatkan jemaah umroh, ya. Don't worry, ya. Begitu saudara sekalian. Ini ada dua kelas, ada bintang 5 dan bintang 3. Silakan hubungi tadi. Saya katakan Latifah Zahra di 0812 7166 1505. Jadi ada di bawah, ya. Ada di deskripsi juga nantinya. Silakan hubungi. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian, ya. Salam waras. Terima kasih yang sudah UMKM yang sudah menghubungi dan sudah mau mencari rezeki melalui channel ini, silahkan, ya. Adili Jokowi karena semua kekacauan yang terjadi di Republik Indonesia itu ulahnya Jokowi. Megawati memang dari dulu nggak jelas, masihkah ada pengaruh? Apa pendapat RH tentang adanya retreat ala militer? Apa faedahnya bagi duit? Pakai duit siapa itu? Nanti saya jawab belakangan, ya. Mulyono OCCRP Wowo Food Estate Mega BTS. Orang paham maksudnya apa itu, ya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, adili Jokowi, revolusi, Allahu Akbar. Kemudian kami tidak berani tangkap Jokowi karena yang pilih saya jadi ketua KPK adalah Jokowi. Amin, semoga bisa umroh bang. Insya Allah, ya. Yang paling penting kita itu niat baik saja, ya. Saya berapa kali? 2 kali umroh, 4 kali sudah umroh. 3, iya, dan 2 kalinya gratis, tidak bayar, ya. Jadi kalau asal kita punya niat, insya Allah, ya, akan diijabah. Yang penting niat baik. Tapi kalau Anda kemudian mencibir, hati-hati, ya, nanti malah merusak rezeki Anda sendiri, ya. Kemudian memang tidak seharusnya Megawati melarang kadernya yang jadi kepala daerah untuk tidak ikut retreat. Kader yang sudah jadi kepala daerah ya harus ikuti perintah presiden dalam hubungannya dengan tugasnya. No. Bukan ikutin perintah presiden, tapi satu, menggunakan haknya untuk rakyat. Provided by the central government untuk retreat. Boleh. Yang kedua, menjaga hubungan yang harmonis dengan pemerintah pusat. It's okay. Saya bicara mengenai hierarki pemerintahan antara pusat dan daerah. Saya tidak bicara tentang gerakan antara the state and civil society. Jadi kalau saya, karena bukan kepala daerah, bukan pejabat, ya boleh mengkritik pemerintahan, kemudian lebih banyak mengambil angle kelemahan-kelemahan kekuasaan atau pemerintah, karena ruang kosong itu harus diisi, sementara tugas dan kewajiban yang sudah dilaksanakan ya harus diikuti saja, agar ada harmonisasi dan juga ada peningkatan kapasitas. Tapi bagi mereka yang membutuhkan, kalau mereka tidak membutuhkan ya buat apa, ya. Misalnya saya membayangkan Gubernur Sumatera Barat yang terpilih kembali Mahyeldi, ya. Saya tahu dia mulai dari anggota DPRD,
wali kota, kemudian jadi gubernur periode pertama, ini periode kedua. Ya ngapain ikut-ikut retreat lagi? Kecuali kalau dia mau jalan-jalan ya. Dia sudah tahu what to do. Nah, tapi wakilnya perlu ikut retreat. Selain dari Gerindra juga pendatang baru. Tapi awas ya, jangan korupsi. Ya. Karena kita tahulah orang-orang itu kan ketakar itu harta bendanya. Tapi nanti kalau sudah menjadi pejabat mulai cari-cari proyek, cari-cari suap, wah awas. Kita awasi sama-sama ya. Kalau nanti dia bertambah kaya di luar kewajaran, berarti dia menggunting dalam lipatan. Bukan menggunting dalam lipatan ya. Trading in influence, yaitu memperdagangkan pengaruh. Gak banyak orang yang kemudian tahan, stay, berbuat bagi rakyat, tidak mendapatkan apa-apa kecuali gaji dan fasilitas. Karena ketakar. Kepala daerah tuh ketakar uangnya itu. Tapi kalau ada kepala daerah yang kerja, yang uangnya banyak betul sampai triliun, kita patut curiga. Dari mana ini barangnya? Maka terjadilah fenomena misalnya di Sumatera Selatan. Ya, Alex Nurdin ditangkap KPK. Anaknya Daudi Alex Nurdin ditangkap KPK juga. Sebelumnya ada gubernur yang tidak terpilih, Sahrial Usman, setelah kalah sama Alex Nurdin ditangkap KPK juga. Jadi kita tidak menginginkan itu. Belum lagi kalau kita menghitung gubernur Riau selalu ditangkap KPK, kan kacau jadinya. Oke. Kemudian salawat asgil yang pernah dilantunkan ulama atau orang yang terzolimi sedang berlaku. Orang zolim bertengkar dengan orang zolim lainnya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgiliz zalimin bizalimin wa arijna min bainahum salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salah gak saya ya? Karena udah lama gak mengucapkan salat asgil ya. Demo tidak ditangkap. Pak Bowo udah naik kesempatan ini balas emak Refli Mah PKI yang ditugaskan menghasut anak abah. Makanya benci Pak Bowo. Anak abah kan dari dulu dibilang teroris dan ditangkepin emak. Apa maksudnya? Fufu De Mulyono ini ya. Jadi asal tahu saja ya. Ayah saya Haji Harun almarhum hampir saja ditanam oleh PKI karena orang yang anti PKI. Karena punya mertua yang dari Masyumi pada waktu itu. Ya. Jadi di bawah bintang bulan hidup jadi nyaman, di bawah palu arit hidup morat marit waktu itu ya. Ya begitu saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi yang tertarik untuk mengikuti umroh ya, ini umroh yang luar biasa menurut saya ya, dengan biaya yang juga reasonable. Bintang 3 38,5 juta dan bintang 5 itu 52,7 juta dan itu selama 13 hari penuh, tidak dipotong pada saat perjalanan. Karena makanya dibilang 13 plus 2. Jadi di Mekah dan Madinah itu 13 hari. Biasanya kan di Mekah dan Madinah itu cuma 8 hari, ini 13 hari. Jadi insya Allah ya hampir 2 kali lipat. Ya 1,5 kali lipat juga lebih. Jadi reasonable ya harganya, karena saya udah bandingkan ini bisa kompetitif harganya. Makanya selain menolong teman ya, menolong saya bilang Dinda Ustadz ya, Dinda Kiai Haji Sof Fatila Mohsaib, ini juga hal yang baik ya. Mudah-mudahan kita bisa berumroh bareng, bahagia bareng, berdoa bareng ya di bulan suci Ramadan ini. Saya belum pernah, I have no experience itu melakukan puasa di bulan suci karena belum pernah umroh di bulan tersebut. Begitu sahabat iras sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.
Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman, padang yang luas tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.